saya Liliana Putri, mahasiswa Universitas Terbuka jurusan PGSD. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum IPA mengenai jenis-jenis gelombang. Nah, adapun alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama adalah selingki, yang kedua adalah karet gelang, yang ketiga adalah kabel listrik. Nah, kita mulai percobaannya. Yang pertama, rentangkan selingki, yang satunya dipegang dan satunya dipegang oleh kita rentangkan. Ujung selingki yang pertama akan diberi usikan, ujung selingki yang kedua akan tetap diam. Nah, mari kita beri usikan pada ujung selingki. Nah, apa yang terjadi pada ujung selingki? Di ujung selingki akan terjadi getaran. Nah, apa yang merambat pada selingki? Yang merambat adalah gelombang. Apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat. Nah, setelah itu kita akan mengusik selingkinya berulang-ulang. Nah, kita akan mengamati arah rambatannya. Nah, gelombang apa yang terjadi gelombang yang terjadi disebut dengan gelombang transversal. Nah, bagaimana arah getaran dan arah rambatan gelombang transversal itu? Nah, arah getaran dan arah rambatan gelombang transversal itu adalah tegak lurus. Nah, selanjutnya kita akan mengikatkan karet kepada selingki. Yang tengah. Nah, selanjutnya kita akan mengusik lagi selingkinya ke kiri dan ke kanan. Kita akan mengamati di mana letak karetnya setelah diberikan usikan pada selingki. Nah, ketika kita mengikatkan karet gelang di selingki, karet gelangnya tetap berada di posisi semula. Nah, ketika gelombang berjalan ikut berpindahlah karet gelang tersebut, karet gelangnya tidak ikut berpindah. Setelah itu, adakah energi yang merambat melalui pegas? Ada, yaitu jika ada, di manakah asalnya? Energi yang merambat dari pegas asalnya dari gelombang yang kita berikan atau usikan yang kita berikan. Selanjutnya kita akan menggunakan kabel pengganti dari selingki, kabel listrik. Nah, kabel listriknya kita lakukan sama dengan selingki tadi. Kita beri usikan ke kiri dan kanan, dan yang satu lagi kita kabel yang dipegang satu lagi tetap diam. Nah, kita akan beri usikan terhadap kabelnya. Nah, samakah hasilnya dengan menggunakan selingki? Hasilnya sama ya, tetap sama. Kabelnya pun satu lagi mendapatkan getaran. Nah, oke. Selanjutnya kita akan mengusik kembali selingkinya. Kita akan memberi perlakuan berbeda dengan selingkinya. Kalau yang tadi kita gerakkan ke kiri dan kanan, kalau selanjutnya kita akan gerakkan ke depan dan ke belakang. Nah, kita akan menggerakkannya ke depan dan ke belakang. Oke. Nah, amatilah arah getaran dan arah rambatannya. Gelombang-gelombang yang terjadi adalah gelombang longitudinal. Nah, bagaimanakah arah getaran dan arah rambatan gelombang longitudinal tersebut? Nah, arah getaran dan arah rambatan gelombang longitudinal adalah sama, ya. Dapat kita simpulkan bahwasanya gelombang transversal, arah rambatannya dan arah getarannya adalah tegak lurus. Arah getaran dan arah rambatan gelombang longitudinal adalah sama, ya. Untuk selanjutnya kita akan memberikan usikan yang berbeda untuk melihat kepada selingkinya. Kita akan memberi usikan ke depan dan ke belakang.
Mari kita lihat bagaimana bentuknya. Nah, kita bisa lihat bahwasanya itu gelombang yang terjadi itu adalah yang namanya adalah gelombang longitudinal. Nah, di mana gelombang longitudinal ini adalah arah getaran dan arah lambatan dari gelombang itu adalah searah. Gelombang transversal, arah getaran arah lambatannya adalah tegak lurus. Sementara di gelombang longitudinal, arah getaran arah lambatannya adalah searah. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik IPA mengenai sifat pemantulan gelombang. Nah, adapun alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum kali ini yaitu benang sepanjang 1,5 meter, setelah itu selingki, selanjutnya ada kerikil dan juga air di dalam gayung. Nah, cobaan pertama yang akan kita lakukan adalah tentang cobaan memasukkan kerikil ke dalam air. Kita akan melihat gelombang yang muncul akibat kerikilnya. Nah, dapat kita lihat ketika kerikil dimasukkan ke dalam air, gelombang yang muncul adalah gelombangnya memantul. Nah, sudut datang gelombang sama dengan sudut pantul gelombang, artinya mereka berada di bab lurus. Perhatikan sisi kolam atau bejana yang digenai gelombang. Adakah gelombang yang dipantulkan? Nah, gelombang kira-kira yang dimasukkan itu membentuk gelombang yang memantul. Ya. Setelah itu gelombang sudut datang sama dengan sudut pantul gelombang. Percobaan selanjutnya itu dengan selingki. Rentangkan selingki sepanjang 1,5 meter. Nah, setelah itu ikat satu ujungnya pada tiang yang kokoh dan atau dipegang teman. Nah, ujung yang satu ini harus tetap pada tempatnya, tidak bergeser, disebut dengan ujung terikat. Nah, ini namanya ujung terikat. Ujung selingki lainnya Anda pegang dan getarkan satu kali sehingga membentuk setengah panjang gelombang. Ya, jadi coba kita getarkan dulu. Nah, dapat kita lihat bahwasanya sudut fase gelombang asalnya dengan fase gelombang pantulnya adalah setengah dari fase gelombang asalnya. Nah, setelah itu kita akan memberikan tali pada ujung selingki yang satu. Nah, kita akan memberikan ujung selingki terikat atau ujung selingki dipegang oleh teman Anda sekarang seperti diikat dengan benang sepanjang 1,5 meter. Ikatkan ujungnya benang dengan jauhnya 1,5 meter dari ujung selingki itu yang kokoh atau dipegang kecil oleh teman Anda. Selingki ini sekarang dapat bergerak bebas, oleh karena itu kita sebut selingki ujung bebas. Nah, kita akan memberikan getaran satu kali terhadap selingki ini. Nah, kita akan mendapatkan selingkinya satu kali. Ini namanya selingki ujung bebas. Nah, kita bisa melihat fase gelombang datang dan gelombang pantul itu sama. Jadi kesimpulan dari praktikum kali ini adalah ketika selingkinya diberikan di ujungnya terikat, maka fase antara gelombang datang dan gelombang pantul itu hanya setengah. Gelombang pantulnya menjadi setengah. Tapi ketika selingkinya diberikan ujung bebas, diikatkan dengan satu kali, jadi menjadi ujung bebas,
maka fase gelombang pantulnya menjadi sama dengan fase gelombang datar. Nah, sekian praktikum saya kali ini. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.